Selamat pagi. Ya, kita bertemu kali ini di mata kuliah Matematika Dasar bersama saya, Nelly. Dan kali ini saya akan membawakan materi relasi dan fungsi. Oke, jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah bertemu dengan Bapak Ibu dosen yang lain, kali ini giliran saya untuk membawakan materi relasi fungsi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan limit dan kepentingan. Baik, ini sebenarnya bukan materi yang baru lagi karena ini sudah pernah diterima ya waktu masih sekolah dulu, mungkin kalian masih SMP ya, relasi fungsi itu sudah sebenarnya, jadi di sini hanya tinggal mengulangi saja, merimain lagi supaya mengingat lagi materi-materinya, dan mungkin nanti akan disinggung tentang kaitan-kaitannya dengan kuliah di ilmu komputer atau di pemrograman. Nah, kok ketemu sih dengan matematika, padahal kuliahnya kan ngambil ilmu komputer ya, mungkin kalian jurusan apa ya, SI, TI, IF, atau nyampur ya. Ya pasti ya, karena kan ilmu komputer itu sebenarnya basicnya adalah matematika. Makanya di sini di semester 1 dan 2 juga pasti akan ketemu dengan materi-materi dari kuliah matematika. Oke, langsung saja di sini. Yang akan kita bahas pada bab relasi fungsi ini adalah tentang relasi fungsi dan komutasi itu sendiri. Jadi nanti akan ada relasi fungsi dan macam fungsi, kemudian sampai ke komposisi fungsi dan fungsi inverse, kemudian juga fungsi dalam bahasa pemrograman. Oke. Tapi nanti hanya sekilas aja untuk fungsi dalam bahasa pemrograman ya, karena ada kuliahnya sendiri. Baik, untuk definisi dari relasi. Nah, relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah himpunan bagian tak kosong dari hasil perkalian himpunan A dan B. Dan biasanya didenotasikan dengan R subset dari A cross B. Coba saya pakai annotation. Ya. Oke, jadi relasi R dari himpunan A ke B itu didenotasikan dengan ini. Jadi R adalah subset dari A cross B. Ya, yang mana di sini relasi ini adalah himpunan bagian tak kosong. Artinya ini nggak boleh kosong ya. Kalau kosong maka dia tidak ada relasinya, berarti kan ya. Oke, contoh misalnya. Oke, contoh relasi gemar yang menghubungkan himpunan manusia dengan himpunan cabang olahraga. Nah, contohnya nih misalnya kalian mahasiswa dari kelas matematika dasar, gemar apa nih? Olahraganya gemar apa? Misalnya Wati gemar voli, Ipung gemar sepak bola, Andri gemar tenis meja misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh relasi yang menghubungkan antara himpunan manusia itu adalah Wati, Ipung, dan Andri di dalam contoh ini, dan kemudian yang menghubungkan relasi gemar dengan himpunan cabang olahraga. Dan di sini himpunan cabang olahraganya terdiri dari voli, sepak bola, dan tenis meja pada contoh ini. Ya. Contoh yang lain, relasi terletak di antara himpunan kota dengan himpunan provinsi. Nah, contohnya di sini adalah Jember terletak di Jawa Timur, Klaten terletak di Jawa Tengah, Denpasar terletak di Bali. Nah, ini menyatakan relasi terletak di antara himpunan kota. Himpunan kota elemennya apa saja? Ada Jember, ada Klaten, di sini ada Denpasar pada contoh ini. Kalian juga bisa membuatnya dengan contoh-contoh kota yang lain ya. Kemudian di sini himpunan kota direlasikan dengan terletak di mana? Di dalam himpunan provinsi. Nah, provinsi misalnya saya warnai biru. Himpunan provinsinya yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Nah, ini adalah salah satu contoh relasi. Oke. Ya. Nah, relasi biner. Relasi biner itu sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A yang merupakan sebuah subset pada A cross A. Contohnya, nyatakan relasi kurang dari pada himpunan A. Jadi ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 sebagai himpunan pasangan terurut. Maka kira-kira bagaimana nih nyatakan relasi kurang dari pada himpunan A? Maka 1 kurang dari berapa?
2 kurang dari berapa? 3 kurang dari berapa? 4. Nah, itu adalah contoh relasi biner. Ya. Kemudian di sini untuk caranya, misalnya kalian bisa saja menggambarkan ya. Wah nih, misalnya ya, gambarkan himpunan A ke A itu sendiri, gitu kan. Nah, kita gambarkan relasi grafisnya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, nyatakan relasi kurang dari 1 kurang dari berapa? 2 kurang dari berapa? Kok meliuk ini ya? 2 kurang dari 3 kurang dari 4. Nah, ini adalah relasi dari kurang dari. Nah, next. Jika R adalah sebuah relasi pada himpunan A, maka di sini ada beberapa definisi, ya, macam-macam relasi dalam sebuah himpunan. Nah, di sini jika R adalah sebuah relasi pada himpunan A, maka ada refleksif, kemudian irefleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Apa saja? R adalah refleksif jika X refleksif terhadap X jika untuk semua X elemen A. Jika X refleksif terhadap X itu sendiri, maka dia disebut sebagai refleksif ya, untuk semua X elemen A. Dan R disebut irrefleksif jika tidak terdapat X di dalam A, tetapi dia X refleksif terhadap X. Ya, jadi di dalam relasinya itu ada X yang refleksif terhadap X, tetapi X itu tidak ada di dalam A. Ya, jadi A nggak punya elemen X itu. Maka itu disebut sebagai irrefleksif. Kemudian R adalah simetris jika X refleksif terhadap Y, maka Y refleksif terhadap X, ya. Untuk semua X elemen A itu disebut simetris. Ya. Jadi dia simetris kalau X refleksif ke Y, maka Y refleksif ke X, artinya dia bolak-balik ya, dari E ke Y, kalau kemudian Y-nya juga ke X, maka untuk semua X elemen A, maka dia disebut sebagai simetris. Nah, kemudian R adalah antisimetris jika X refleksif ke Y dan Y refleksif ke X, maka X sama dengan Y. Ya. Jadi kalau XRY dan YRX-nya itu, maka X-nya akan sama dengan Y. Untuk semua X, Y-nya itu adalah elemen A, maka itu akan disebut sebagai antisimetris. Gitu ya. Jadi jika ada XRY dan YRX, maka di situ menghasilkan X sama dengan Y, maka dia disebut sebagai antisimetris. Karena kan artinya dia akan sama. X-nya itu sama dengan Y. Bukan hal yang berbeda, maka dia disebut sebagai antisimetris. Oke? Nah, kemudian R adalah transitif jika XRY dan YRZ, maka XRZ ya, jadinya X refleksif terhadap Z untuk X, Y, Z elemen A, maka itu disebut sebagai transitif. Karena ibaratnya dia menghantarkan ya, kalau ada XRY, X refleksif terhadap Y, dan Y refleksif terhadap Z, kemudian maka dia X refleksif terhadap Z, maka artinya dia transitif. Ya. Next. Nah, sekarang coba klasifikasikan di sini. Pada sebuah himpunan, yaitu himpunan semua manusia, coba klasifikasikan saudara perempuan dari, nah pastilah ya dalam himpunan semua manusia nih, semua manusia ya, mungkin ada manusia yang memiliki saudara perempuan. Nah, berarti kalau dia memiliki saudara perempuan, dia bisa diklasifikasikan kan saudara perempuan dari siapa. Misalnya Tina, saudara perempuan dari Tini. Kemudian siapa lagi? Mira, saudara perempuan dari Mirna misalnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada himpunan manusia, coba klasifikasikan relasi ayah dari. Nah, pasti setiap orang punya ayah ya. Misalnya Budi, ayah dari Tina. Kemudian siapa lagi? Andi, ayah dari Tono, misalnya, dan seterusnya. Ya.
Begitu juga dengan relasi ini memiliki orang tua yang sama. Jadi misalnya Tini dan Tina kan sesaudara nih, maka berarti relasi pada himpunan manusia Tina dan Tini itu adalah Tina memiliki orang tua yang sama dengan Tini. Misalnya seperti itu. Ya, dan seterusnya begitu juga dengan contoh ini pada himpunan bilangan bulat Z. Himpunan bilangan bulat, masih ingat ya? Himpunan bilangan bulat terdiri dari negatif, 0, positif ya. Masih ingat kan? Nah, coba klasifikasikan relasi dari kurang dari atau sama dengan. Nah, pasti kan ada ya. Misalnya mau negatif, misalnya negatif 1 kurang dari atau sama dengan negatif 1 itu sendiri, atau 0, 1 ya, bisa banyak ya. Misalnya, coba sih saya gambarin ya. Misalnya nih, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian bilangan bulat Z. Juga nomor tulisannya tidak sekali. Ya. Dan seterusnya. Nah, kurang dari atau sama dengan? Min 1 kurang dari min 1. Min 1 kurang dari atau sama dengan 0. 0 kurang dari atau sama dengan 1. 0 kurang dari atau sama dengan 0 juga. Ini juga begini ya. Nah, dan seterusnya nih ke bawah. Dan seterusnya nih ke bawah. Itu kan mestinya ya. Ini juga ini seterusnya ke bawah ya. Jadi dia direlasikan kurang dari atau sama dengan. Dan seterusnya. Kemudian contoh relasi juga dari klasifikasikan relasi terbagi oleh. Nah, 2 terbagi oleh 2, 2 terbagi oleh 1, dan seterusnya. Ya, silakan diklasifikasikan contoh. Next. Nah, relasi ekivalensi. Relasi ekivalensi didefinisikan sebuah relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif itu disebut sebagai relasi ekivalensi. Relasi ekivalensi pada sebuah himpunan A itu memunculkan kelas-kelas ekivalensi. Misalnya, untuk suatu X elemen A, maka kelas ekivalensi X itu adalah didefinisikan sebagai berikut. Himpunan X itu sama dengan himpunan Y elemen A, sedemikian hingga Y refleksif terhadap X. Contoh nih, relasi memiliki kesamaan pariti dengan pada himpunan bilangan bulat, menjadikan himpunan ini terbagi ke dalam 2 kelas ekivalensi. Pariti itu contoh dari himpunan string ya. Sehingga di sini kelas ekivalensi yakni 0 dan 1, karena kan pasti bit string itu 0101 ya. Nah, yang mana kelas 0 berarti berisi semua bilangan genap, dan kelas 1 berisi semua bilangan ganjil, karena kalau itu kan ganjil ya. Nah, oke, ini contohnya ya. Jadi relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif itu disebut sebagai relasi ekivalensi. Ingat tadi definisi dari refleksif, ketika dia ada X, R, X, kemudian simetris itu jika X, R, Y, maka Y, R, X, kemudian kalau transitif adalah X, R, Y, R, Z, maka X, R, Z. Maka itu transitif. Jika refleksif, simetris, dan transitif, maka itu disebut sebagai relasi ekivalensi, yang mana nantinya akan memunculkan kelas-kelas ekivalensi yang didefinisikan sebagai himpunan X sama dengan himpunan Y elemen A, yang mana Y nanti refleksif. Nah, kemudian ada definisi partisi. Definisi dari partisi, misalkan A adalah sebuah himpunan. Sebuah partisi terhadap himpunan A
merupakan sebuah himpunan yang berisikan subset-subset dari A, sedemikian hingga setiap elemen dari A merupakan elemen pada tepat satu subset. Jadi hanya satu, nggak boleh lebih dari satu subset. Misalnya ada di subset yang A1, ada di subset A2, itu nggak boleh, ya, karena nanti akan beda. Jadi secara teknisnya, jika subset-subset tersebut, ya, jadi satu himpunan atau kumpulan subset-subset itu, jika subset-subset itu atau himpunan subset itu merupakan partisi dari himpunan A, merupakan partisi, ya, di sini dengan definisi ini, maka A1, A2, dan seterusnya hingga AN ini adalah subset-subset dari A yang saling asing, ya. Karena apa? Karena di definisinya di sini dia harus tepat satu subset. Jadi elemennya pada tepat satu subset aja, nggak boleh elemennya itu ada nanti di subset A1, ada di subset A2, itu nggak boleh. Ya, dia harus tepat satu. Sehingga kalau dia tepat satu, maka artinya masing-masing elemen yang ada di dalam subset ini, yang ada di dalam subset A1, yang ada di dalam subset A2, pasti akan berbeda-beda. Ya, sehingga dia disebut sebagai saling asing. Dan kalau misalnya digabungkan antara subset A1 digabungkan dengan subset A2 dan seterusnya digabungkan dengan semua subsetnya, maka dia akan menjadi himpunan utuh, yaitu himpunan A itu sendiri. Oke. Nah, kemudian dari relasi ekuivalensi dan partisi ini terdapat teorema. Misalnya A adalah sebuah himpunan dan R adalah relasi ekuivalensi pada A, maka untuk setiap elemen X di A, ya, X elemen A, misalnya EX itu sama dengan himpunan Y elemen A yang mana sedemikian hingga Y refleksi terhadap X, maka EX itu X elemen A merupakan sebuah partisi terhadap A. Nah, teorema itu terbukti kebenarannya dengan dipenuhi kedua aksioma ini, yaitu jika EX tidak sama dengan EY, maka EX irisan EY itu akan menjadi himpunan kosong. Ya. Kenapa? Ingat tadi kan, definisi dari partisi, dia kalau merupakan sebuah subset, maka dia elemennya hanya boleh menempati satu subset, ya, nggak boleh menempati di dua tempat yang berbeda. Sehingga kalau misalnya dia merupakan himpunan yang berbeda, yang mana di sini dia adalah relasi ekuivalensi, di sini didefinisikan di sini, teorema di sini, kalau di himpunan yang berbeda, maka irisannya dia pasti akan menjadi himpunan kosong, gitu. Kemudian bukti yang kedua dipenuhi dari aksioma, yaitu jika A elemen elemen himpunan A, maka A elemen subset E A. Nah, kalau kedua aksioma ini terpenuhi, maka teorema ini terpenuhi. Ya, kita ikuti saja aksioma tersebut. Contoh nih, misalkan R adalah relasi pada himpunan bilangan bulat dengan aturan X refleksif Y jika X min Y terbagi oleh 4. Ya, pasti ada ya, karena kan bilangan bulat kan banyak, tinggal dipilih saja himpunan yang terpenuhi relasi ini. Nah, tinggal dibuktikan bahwa R ini adalah relasi yang ekuivalensi. Ya, tinggal nanti nyatakan kelas-kelas ekuivalensinya, kemudian nyatakan juga partisi yang ditimbulkan oleh R. Coba ya. Nah, di sini jika Q merupakan sebuah partisi terhadap himpunan A, maka dapat dibuktikan bahwa relasi sekelas partisi itu merupakan relasi ekuivalensi. Artinya di sini relasi ekuivalensi itu jika dan hanya jika partisi. Ya, jadi di sini lambangnya adalah jika dan hanya jika. Artinya apa? Jika relasi ekuivalensi, maka dia partisi. Dan begitu juga jika dia partisi, maka dia adalah relasi ekuivalensi. Ketika dia terpenuhi dua-duanya, ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maka artinya dia jika dan hanya jika. Gitu. Jadi nggak mungkin hanya salah satu. Misalnya
jika relasi ekivalensi maka partisi, kemudian kalau dia partisi dia tidak relasi ekivalensi maka tidak bisa, tidak mungkin ya. Jika dia relasi ekivalensi maka jika dan hanya jika dia partisi. Artinya kalau relasi ekivalensi maka dia partisi, jika partisi maka dia relasi ekivalensi. Gitu ya. Berikutnya adalah relasi order parsial. Sebuah relasi disebut relasi order parsial jika dia refleksif, antisimetris, dan transitif. Ingat dengan definisi-definisi tadi ya. Contoh, relasi kurang dari sama dengan pada himpunan bilangan real. Nah, kalau himpunan bilangan real kan banyak ya. Kemudian relasi subset atau relasi himpunan bagian pada himpunan kuasa dari suatu himpunan. Kemudian relasi terbagi oleh pada himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? 1 ya. Kemudian relasi subekspresi dari pada himpunan ekspresi logika. Contoh nih ekspresi logika ya, kasih contoh nih. Ekspresi dari P dan Q ya. P irisan Q gabung negasi P. Maka di sini sebuah contoh untuk relasi yang terakhir ya, subekspresi dari, maka di sini P Q, P irisan Q, kemudian negasi P, dan ekspresi ini sendiri itu merupakan subekspresi dari ya. Sebenarnya mirip aja sih dengan seperti ini. Relasi subset pada himpunan kuasa pada suatu himpunan ya, itu disebut sebagai relasi order parsial. Karena dia refleksif, antisimetris, dan transitif. Relasi order parsial itu terjadi pada beberapa area komputasi. Contoh, misalnya jika kita punya sebuah program komputer yang memiliki beberapa modul, ya nanti kalau misalnya kalian sudah belajar bahasa pemrograman, khususnya setelah materi membuat subrutin, membuat fungsi, dan juga ketika nanti sudah belajar materi pemrograman berorientasi objek, ya, maka nanti kalian akan menemui program-program yang memiliki subprogram atau memiliki, kalau di dalam pemrograman berorientasi objek, memiliki metode-metode, memiliki fungsi-fungsi. Nah, di sini contohnya, misalnya pada relasi order parsial, misalnya ketika kita punya program utama, ya, kemudian ada subprogram yang mana nanti subprogram itu bisa berupa fungsi, ya, subrutin misalnya, yang mana subprogram itu akan dipanggil oleh program utama. Ya, subprogram yang dipanggil oleh subprogram lainnya. Artinya nanti akan ada modul-modul yang mana di dalamnya didefinisikan sebuah fungsi supaya tidak diketik berulang-ulang, dan nanti subprogram itu bisa tinggal dengan mudah dipanggil. Misalnya subprogram dari suatu modul menghitung luas. Nah, di dalamnya ada menghitung luas segitiga, luas segi empat, luas lingkaran, dan sebagainya. Nah, daripada menuliskan rumus-rumus dari masing-masing luas bidang tersebut, maka ketika membuat programnya dibungkus ya, atau dinamai sebagai sebuah subrutin, sehingga kalau misalnya terdapat perhitungan atau program yang membutuhkan formula itu, membutuhkan rumus luas bidang tersebut, tinggal manggil tanpa menuliskan lagi rumusnya, tinggal memanggil namanya saja, gitu ya. Itu contohnya. Nanti kalian akan mempelajarinya di dalam mata kuliah pemrograman. Ya. Contoh gampang itu seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke fungsi. Jadi fungsi itu juga merupakan bentuk relasi ya, cuma di sini lebih khusus. Yang mana misalkan di sini didefinisikan fungsi, misalkan A dan B adalah himpunan. Ya, himpunan A dan himpunan B. Nah,
fungsi dari A ke B itu adalah suatu aturan yang memasangkan setiap elemen di himpunan A dengan tepat satu elemen di himpunan B. Jadi kalau tadi relasi itu terserah ya, artinya di himpunan A-nya itu boleh lebih dari satu, misalnya dari himpunan A ke B-nya itu bisa bercabang, ya kan relasi tadi kan ya, relasi kurang dari, misalnya kurang dari sama dengan, ya, dari satu kurang dari dua, satu kurang dari tiga, satu kurang dari empat, dan seterusnya, ya kan, itu boleh seperti itu relasi, nggak masalah. Tapi kalau fungsi dari A ke B misalnya, jadi ambil dulu ke B, ya, ini B ya. Nah, misalnya di sini, entahlah ya elemennya di sini, saya buat titik-titik saja. Nah, kalau dari definisi ini, ya, memasangkan setiap elemen A, maka setiap elemen yang ada di A ini, elemen 1, 2, 3, 4, 5, dipasangkan tepat satu elemen di B. Maka tepat satu, misalnya ini ke sini. Ya. Setiap elemen di A, artinya yang A-nya harus habis. Ya. Ini ke sini, misalnya. Ini ke sini, misalnya. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini boleh. Ya. Yang B-nya bercabang boleh, B-nya nggak habis boleh, nggak masalah. Yang penting adalah setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Tepat satu, artinya ini satu kali. Nggak boleh. Maksudnya dua seperti ini. Elemen di A, dia dipasangkan dengan dua elemen di B. Berarti kan begini nanti. Ini saya warna ya. Misalnya begini, kalau tidak tepat satu, berarti kan misalnya elemen ini dipasangkan dengan ini, juga dipasangkan dengan ini misalnya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ininya jadi tidak tepat satu. Ya kan, di sini definisinya adalah setiap elemen A, ini elemen A, salah satu elemen A, dengan tepat satu elemen B. Nah, kalau seperti ini, dia tidak tepat satu. Karena dia dua, ya. Maka ini tidak fungsi. Nah, kalau seperti ini adalah fungsi. Yang mana di dalam A-nya ini harus habis, dan ini harus satu-satu. Gampangannya ini nggak boleh ada yang bercabang. Oke. Nah, secara notasi dapat dinyatakan bahwa fungsi dari A ke B merupakan sebuah fungsi jika semua elemen A, ya, semua yang elemen di himpunan A ini, ya, kemudian terdapat B elemen himpunan B, yang mana FA sama dengan B. Jadi fungsi dari A itu sama dengan B, ada di B, ya, ada di B. Bukan ada di mana-mana ya, ada di B. Sehingga untuk menunjukkan bahwa suatu aturan merupakan suatu fungsi, maka perlu dibuktikan bahwa semua A1, A2 elemen A, ya, nih, A1 sama dengan A2, ya. Jika A1 sama dengan A2, maka FA1 harus sama dengan FA2. Ini harus terpenuhi. Kenapa? Karena kalau misalnya jika A1 sama dengan A2, artinya kan ini sama dengan ini ya. Kemudian makanya di sini tidak sama, maka kan berarti dia nanti akan bercabang, ya kan? Seperti contoh yang tadi. Maka berarti nanti kalau A-nya itu sama, elemennya di A-nya itu sama, sedangkan hasil fungsinya itu tidak sama, maka kan nanti akan bercabang. Nah, makanya itu harus dibuktikan nih, perlu dibuktikan bahwa untuk semua elemen di A, jika ada elemen yang sama, maka hasilnya juga harus sama, ibaratnya seperti
Itu kalau diartikan dalam bahasa awam ya. Kalau dalam notasi matematikanya itu adalah seperti ini. Jika semua elemen di A, ya, untuk semua elemen di A, jika A1 sama dengan A2, maka FA1 harus sama dengan FA2. Ya. Oke, saya clear dulu. Next. Oke, jadi terminologi dari fungsi di sini kita bisa dapatkan jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi, maka A itu akan disebut sebagai domain atau daerah asal. Dan B disebut sebagai kodomain atau daerah lawan. Nah, kemudian FA itu adalah himpunan B elemen B, sedemikian hingga B adalah hasil dari FA. Yang mana A elemen dari himpunan A itu disebut sebagai ring F atau daerah hasil. Ya. Gampang sih sebenarnya, ini hanya notasi matematisnya aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat aja dari contohnya itu sudah bisa dipahami ya. Jadi A itu daerah asal, B itu daerah lawan, kemudian hasil dari fungsinya itu adalah menjadi range-nya. Karena tidak semua elemen B, tidak harus semua elemen di himpunan B itu adalah hasil dari FA, ya kan? Karena kan tadi seperti digambarkan ada beberapa elemen B yang mungkin bukan merupakan hasil dari fungsi A, gitu, ya. Yang merupakan hasilnya saja yang disebut sebagai ring atau daerah hasil. Nah, contoh dari fungsi nih ya. Misal, C adalah himpunan semua karakter ASCII. Ya, kalian tahu karakter ASCII? Nah, karakter yang di keyboard nih. Itu ada kode-kodenya, ada kode ASCII-nya. Nah, setiap karakter ASCII ini memiliki sebuah kode karakter dalam ring bilangan bulat, yaitu dari 0 sampai 127. Sehingga dapat dibuat fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi ORD, yaitu fungsi C dari himpunan 012 sampai 127 dengan aturannya ORDC itu sama dengan kode ASCII dari C. Ya, kodenya. Kode ASCII dari C. Nanti kodenya berapa? Nah, tergantung C-nya berapa. C-nya apa hasilnya. Kemudian kita juga bisa membuat fungsi CHR. Ya, ini maksudnya biasanya adalah karakter ya. CHR dari himpunan dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 127 ke himpunan C dengan aturan CHRN ya. N berapa, itu sama dengan karakter ASCII yang kodenya N. Jadi nanti misalnya kalau 2 nanti keluarnya apa? Kalau 127 keluarnya apa? Gitu ya. Kalau yang ini, yang ORDC, ini adalah kode ASCII dari C. Jadi nanti C-nya, himpunan C itu isinya apa? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Nah, itu nanti berapa kode ASCII-nya. Kalau A, nanti kode ASCII-nya berapa dari himpunan. Ya, ini adalah sebuah fungsi. Jadi semua elemen dia dalam C dia pasti punya kodenya. Begitu juga untuk fungsi CHR. Semua kode ASCII ini dia pasti punya karakternya. Untuk mendapatkan ringnya dari fungsi-fungsi tersebut, ya tinggal lihat aja dari tabel karakter ASCII. Misal nih, untuk orde A, nah A itu tinggal dilihat, A itu kodenya berapa, A itu kodenya 65. Begitu juga sebaliknya, CHR 65, dia hasilnya berapa? Hasilnya adalah A. A dalam tanda besar, ya, caps lock. Karena kan uppercase dengan lowercase itu berbeda kodenya. Kalau ORD A kecil, maka dia berapa kode ASCII-nya? 97 misalnya. Kalau CHR 97, maka artinya gitu. Nah, ini dia merupakan sebuah fungsi. Nggak bisa kalau misalnya di sini ada 97, tapi nanti kemudian 97 hasilnya lain. Nah, maka itu tidak konsisten. Ya, nggak bisa.
Dan memang sudah dari tabel ASCII-nya seperti itu. Oke, dan seterusnya. Jadi di sini untuk ORD dan CHR ini biasanya dipakai pada bahasa pemrograman Pascal. Memang sudah ada fungsinya di sana, ya. Contohnya pada pemrograman Pascal. Oke. Baik, untuk contoh-contoh ini silahkan nanti kalian bisa mengerjakannya sendiri, ya. Apakah aturan-aturan fungsi yang diberikan di sini dia well defined sebagai sebuah fungsi atau tidak? Oke. Nah, fungsi itu ada beberapa macam. Kalau secara definisi tadi yang penting adalah himpunan A-nya habis karena setiap elemen di A itu harus punya pasangan. Kemudian pasangannya hanya satu di B. Sedangkan B-nya boleh nggak habis. Ya. Dan boleh di B-nya itu merupakan hasil bayangan dari lebih dari satu elemen di A, itu boleh. Nah, tetapi sekarang dari fungsi umum, dari definisi umum fungsi tersebut, kita di sini bisa membaginya lagi menjadi beberapa macam fungsi, yaitu ada fungsi onto dan fungsi subjektif. Jadi sebuah fungsi adalah onto dan injektif nanti maksudnya, ya. Nah, jadi sebuah fungsi onto atau subjektif jika daerah hasilnya atau ringnya itu sama dengan daerah lawannya. Artinya nanti hasilnya itu sama dengan himpunan B-nya. Atau himpunan B-nya itu habis. Terpasangkan semuanya. Atau dengan kata lain, himpunan B-nya itu nggak ada yang jomblo. Nah, gitu ya. Elemennya itu nggak ada yang jomblo. Ada pasangannya semua di A. Gitu. Oke? Jadi nggak ada yang nggak berpasangan. Semuanya punya pasangan. Semuanya dikaitkan. Gitu ya. Contoh nih. Sabar aja ya. A, B, A, nah, kalau fungsi A-nya harus habis. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, fungsi onto itu adalah jika daerah hasilnya, ringnya, sama dengan daerah lawannya. Nah, lihat nih, tidak ada elemen yang jomblo, semuanya berpasangan. Walaupun di sini berpasangan untuk dua asal yang berbeda itu nggak masalah. Yang penting asalnya itu satu-satu semuanya, berpasangan tetap satu asalnya. Ya, kalau yang asalnya lebih dari satu, maka itu bukan merupakan sebuah fungsi. Oke, nah dan di sini B-nya habis. Kalau seperti ini, nah ini nggak ada pasangannya kan? Maka ini tidak disebut onto atau tidak disebut fungsi subjektif. Oke? Tapi kalau ini, nah seperti ini habis semuanya, B-nya, ya, kodomennya habis semuanya, maka ini disebut sebagai fungsi onto atau fungsi subjektif. Oke. Kemudian macam fungsi yang kedua yaitu fungsi satu-satu atau injektif. Misalnya dulu. Nah, fungsi adalah satu-satu atau injektif jika tidak ada dua elemen yang berbeda di domain atau di A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, jadi di sini fungsi A ke B itu satu-satu jika berlaku implikasi ini. Untuk semua A1, A2 elemen A, jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Jadi di sini kalau misalnya kita gambarkan, nah kayak yang tadi, A, B, ya, maka dia harus satu-satu.
Nah, gitu. Ya, ya satu-satu. Tidak ada dua elemen yang berbeda ini dan ini dalam domain yang memiliki bayangan yang sama. Jadi misalnya kayak tadi nih begini. Nah, dua elemen yang berbeda ini dan ini begini, itu nggak boleh. Ini namanya tidak satu-satu. Kenapa? Karena ada dua elemen yang berbeda di domainnya, yaitu di A, domain itu daerah asal, ini kan berbeda nih. Tidak ada dua elemen yang berbeda yang memiliki bayangan yang sama. Nah, kalau kayak gini kan bayangannya sama nih, ringnya sama, ya kan? Ada elemen yang berbeda di A, bayangannya sama, makanya tidak satu-satu. Apakah ini onto? Nah, selama yang di sininya tidak ada yang jumbo, maka dia onto. Ya, tapi ini apakah satu-satu? Tidak. Oke. Nah, kalau seperti ini, dia adalah satu-satu atau injektif. Tidak ada dua elemen yang berbeda dalam domain yang memiliki bayangan yang sama. Atau misalnya begini. Nah, ini begini. Ini boleh. Kalau seperti ini, apakah dia satu-satu? Dia adalah satu-satu. Tapi dia tidak onto. Gitu. Ya, kalau yang tadi, yang penting tidak ada yang jomblo, maka dia onto. Ya. Nah, kemudian, kalau ada fungsi yang sekaligus satu-satu dan juga onto, maka disebut fungsi yang korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Kalau kayak gini tadi, ini kan fungsi satu-satu nih. Ini berpasangan tepat satu, tapi di sini ada yang jomblo, berarti kan dia tidak onto. Tapi kalau begini, ting, nah, ini satu-satu, iya. Onto, iya, karena tidak ada yang jomblo. Maka kalau seperti ini disebut sebagai fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau disebut sebagai fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang subjektif dan juga injektif. Oke, ya, paham ya ini materi SMP ya. Next. Ini contoh, ini bisa dikerjakan ya. Untuk setiap fungsi berikut, tentukan apakah satu-satu atau onto. Atau mungkin bahkan bijektif ya, silakan dicoba, digambarkan, dijabarkan hasil-hasil. Ya. Fungsi dari R ke R yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x plus 1. Bilangan real ya. X-nya nanti diisikan, maka nanti hasilnya berapa. Apakah fungsinya satu-satu, apakah fungsinya onto, ya. Kemudian fungsi ORD tadi. Nah, fungsi ORD berapa? Misalnya ada C, dari C karakternya apa? A misalnya. A itu berapa tadi? 65. Ya, nah, apakah itu fungsinya adalah satu-satu atau onto atau bahkan mungkin bijektif? Ya. Fungsi CHR juga seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Silahkan dicoba ditentukan apakah fungsi satu-satu atau onto. Berikutnya sekarang kita akan ngebahas tentang komposisi fungsi. Ini juga sudah selesai, sudah pernah juga kan. Cuma bukan hal yang baru juga. Misalnya fungsi dari A ke B, ya, fungsi F dari A ke B, dan ada fungsi G dari B ke C, ya, sama-sama fungsi, maka komposisi fungsi dari F dan G itu adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini, ya. Jadi komposisi fungsi dari F dan G itu kalau GOF maka artinya dia fungsi dari A ke C. Yang mana artinya komposisi fungsi GOF X kita bisa tuliskan G dalam kurung Fx. Artinya kita menyelesaikan yang di dalam terlebih dahulu,
fx-nya diselesaikan dulu. Ya, x-nya berapa? Masukkan ke f. Ya, selesaikan yang di dalam dulu. Setelah selesai, didapatkan ini berapa hasilnya, baru masukkan ke dalam fungsi. Kerjakan ini. Jadi, nanti kalau ada gx, maka hasil dari yang merah ini dia menjadi x-nya g. Ya, jadi selesaikan dalam dulu, baru nanti selesaikan yang bawah. Oke. Jika, nah ini contoh nih, jika f dari r ke r yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dan gx-nya itu 3x minus 1, tentukan fungsi komposisi dari f ke g dan juga fungsi komposisi dari g ke f. Maka ini tinggal dikerjakan aja satu persatu. Kalau FOG berarti kan f g berarti f g x. Nah, yang pertama seperti ini, gx-nya diselesaikan dulu. Kemudian gx-nya berapa nih? Berarti kan f gx-nya 3x min 1 ya. Nah, f gx-nya di sini adalah ini 3x min 1. Nah, gx-nya adalah ini. Nah, kemudian kalau f 3x min 1, kita tidak usah pusing dengan ini. Anggap ini donat. Ya. Nah, f donat. F donat sama dengan berapa? Donat kuadrat. Donatnya apa? Donatnya 3x min 1. Donat kuadrat. Gimana nulis kuadrat? Ya. Nah, ini saya susah menulis kuadrat. Ya. Kuadrat lah ya. Oh, begini. Nah, ini kuadrat. Ya. Jadi, ini tidak usah bingung dengan seperti ini. Gimana nih, kok ada banyak gitu ya. Anggap aja ini pokoknya dalam kurung. Ini anggap donat gitu ya. Kan fx, kalau di sini kan fx sama dengan x kuadrat. Di sini f 3x min 1. Biasanya kan bingung ya. Kalau saya melihat mahasiswa itu suka bingung. Nah, ini anggap aja satu kesatuan. F bulat. Nah, F bulat gitu kan. F bulat sama dengan bulat kuadrat. Nah, bulatnya bulat kuadrat. Bulatnya ditulis langsung bulat. Nah, bulatnya isinya apa? Salin. Bulat kuadrat. Berarti ini hasilnya. Ini hasil dari F OG. Ya. Kemudian GOF. GOF. Berarti kalau GOF, G, F, X. Ya. Fx-nya berapa? Fx-nya X kuadrat. Ya. Kemudian G donat. Nah, yang ini lagi kan, G donat. Nah, G donat adalah 3 donat minus 1. Tulis aja, 3 X atau donat. Donatnya apa? Tulis semuanya. X kuadrat. Nah, donat. Ya. Donat. Ya. Nah, minus 1-nya ditulis dari definisi GE. Ya. Dari definisi GE ini. Gitu. Ya. Jadi ini donatnya. Nah, karena di sini donatnya X kuadrat, maka di sini 3 donat, 3 X kuadrat. Oke? Ya, ini hanya mengulang dari materi pelajaran SMP SMA ya.
Dan seterusnya silahkan kalian juga bikin untuk himpunan-himpunan semua string karakter ini. Ya, dengan definisi seperti ini. Silahkan tentukan untuk komposisi FOF, FOG, GOF, dan GOG. Oke, dengan cara yang sama. Berikutnya adalah fungsi inverse. Sebelum fungsi inverse, ada fungsi identitas. Yaitu misalkan A adalah sebuah himpunan, fungsi identitas dalam A itu adalah identitas didefinisikan dengan himpunan A ke himpunan A didefinisikan dengan identitas X itu sama dengan X. Artinya dia menuju ke dirinya sendiri. Itu adalah fungsi identitas. Ya, misalnya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian fungsi inverse. Misalkan fungsi dari A ke B, ya, fungsi F dari A ke B dan G dari B ke A itu adalah fungsi jika GOF dari A ke A adalah fungsi identitas dalam A, dan jika FOG dari B ke B adalah fungsi identitas dalam B, maka F adalah inverse dari G, dan G adalah inverse dari F. Artinya pokoknya dia bisa dibalik. Ya. Jadi kalau misalnya dari A ke B, kemudian B ke A itu bisa dibalik, maka dia inverse. Ya. Jika dia ada kebalikannya, maka dia adalah inverse. Nah, di sini teoremanya adalah sebuah fungsi F memiliki inverse jika dan hanya jika F-nya itu adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu dan onto. Ya, itu teoremanya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak satu-satu, misalnya, ya, artinya kan nantinya ada yang bercabang kalau tidak satu-satu, atau kalau dia tidak onto berarti dia di himpunan B-nya itu ada yang jomblo. Nah, kalau kayak gitu kan nggak bisa dibalik. Kalau yang tidak satu-satu, nanti kan ada yang bercabang. Nah, nanti mau pilih yang mana kalau balik? Gitu, ya. Jadi kalau misalnya begini nih, gampangannya tuh, kalau misalnya digambarkan tuh, misalnya ada begini, fungsi, begini, ya kan? Nah, ini adalah fungsi tidak satu-satu. Kenapa? Karena nih, ini tidak ya di sini menuju ke satu elemen yang sama. Nah, kalau kayak gini mau balik nggak bisa. Kalau misalnya dibalik, ini mau balik mana? Mau milih yang ini apa yang ini? Gitu. Jadi nggak boleh ada yang mendua lah ibaratnya. Ya. Nah, kemudian kalau dia tidak onto, nanti mungkin ada elemen di sini yang jomblo. Nah, yang mana dia tidak menjadi bayangan dari salah satu elemen di A. Nah, kalau kayak gini dia mau balik kemana? Oh, dia jomblo, nggak punya tempat pulang nih. Gitu ya. Nah, jadi sebuah fungsi inverse gampangannya adalah kalau dia fungsi itu bisa kembali. Bisa dibalik. Kalau dibalik itu ada tujuannya. Bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi. Gampangannya itu kayak gitu. Ya. Next. Contoh misalnya, nah fungsi tadi nih yang ASCII, ya kan? Kalau tabel ASCII kan sudah pasti nggak ada tabel yang nggak ada pasangannya, ya. Jadi setiap karakter pasti memiliki kode ASCII-nya masing-masing. Karakter A kode ASCII-nya berapa? 65. Maka berarti kode 65 dia pasti adalah karakternya A. Nah, pasti kan dia punya pasangannya masing-masing. Artinya dia adalah fungsi bijektif. Artinya dia adalah fungsi satu-satu dan fungsi onto. Maka artinya fungsi CHR itu merupakan inverse dari fungsi ORD. Demikian juga sebaliknya. Ya. Oke, coba ini ditentukan mana saja yang fungsi berikut ini yang memiliki inverse. Kalau ada, tentukan inverse-nya. Gampangannya, kalau misalnya dia bisa dibalik, maka dia ada inverse-nya. Misalnya nih, seperti ini. Fungsi dari R ke R yang didefinisikan
sebagai fx sama dengan 2x plus 1. Dibalik saja. Fx sama dengan 2, bisa ditulis ulang lah ya. Fx 2x plus 1, maka tinggal dibalik. Fx min 1 sama dengan 2x. Sama dengan 2x. Ya. Nah, bisa nggak dia? X-nya berarti sama dengan fx. Fx-nya itu kan sama dengan y ya. Y ya. Y sama dengan 1. Y min 1 sama dengan 2x. Maka x sama dengan y min 1 bagi 2. Nah, kalau dia bisa, maka dia bisa dibalik ya. Maka berarti nanti di sini adalah fx sama dengan fx sama dengan x min 1, 2 ya. F min 1x, F inverse saya pakai beginilah ya. F inverse x sama dengan x min 1 ya. Jadi F inverse ya, bukan aksennya. F inverse x ya, di sini sama dengan x min 1 per 2. Gitu ya. Coba dicari inverse-nya dari masing-masing. X kuadrat bagaimana? Oke. Dalam bahasa pemrograman, dalam menyusun listing program itu juga menggunakan bahasa pemrograman yang seringkali membutuhkan fungsi pasti ya ketika sudah nanti membuat program, walaupun itu masih belum OOP misalnya, kita juga pasti akan sering membuat fungsi. Kenapa? Karena supaya kita tidak menuliskan program secara berulang-ulang. Seperti saya ceritakan tadi, bahwa misalnya akan membuat kode program tentang rumus, misalnya rumus menghitung luas, menghitung volume, misalnya daripada menuliskan rumusnya berkali-kali, lebih baik dibuat langsung fungsi-fungsinya. Fungsi untuk menghitung luas segitiga, volume, tabung, misalnya daripada menuliskannya lagi, lebih baik dibungkus menjadi fungsi-fungsi, kemudian nanti tinggal dipakai. Gitu. Dalam pemrograman nanti kita Oke. Baik, itu untuk materi kita kali ini. Nah, cukup banyak ya. Apa, tapi kan semuanya mengulang dan semuanya juga masih gampang. Minggu depan kita akan melanjutkan ke materi limit dan minggu depannya lagi ke kontinuan fungsi. Minggu depan sebelum ke limit kita akan mengadakan quiz. Jadi minggu depan kita akan bertatap muka di dalam quiz. Kalian tinggal latihan aja dulu di quiz-quiz yang ada di sini dan nanti kita akan mengadakan quiz yang akan saya ambil penilaian. Oke? Jika misalnya ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya akan menyediakan kolom untuk forum diskusi dan kalian bisa masukkan pertanyaan di sana untuk bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selalu jaga kondisi, minum vitamin, makan yang banyak supaya kalian bisa sehat. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.